Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini sesuai dengan title yang udah aku bikin di bawah. Jadi aku akan nyobain full face untuk makeup yang menang Female Daily Awards tahun 2020. Nah jadi untuk video ini sendiri sebenarnya nggak baru di channel aku. Untuk tahun lalu aku juga udah pernah bikin yang kayak full face makeup untuk yang menang Female Daily Awards tahun 2019. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, obviously aku akan nyobain produk-produk yang menang di Female Daily tahun 2020. Nah jadi untuk latar belakangnya sebenarnya video ini emang rencananya aku emang akan bikin setiap tahunnya, karena obviously aku excited banget sama yang tren atau yang menang di Female Daily Awards setiap tahunnya. Tapi aku juga kayak di-mention juga di komentar di videoku sebelumnya, langsung aku akan tampilin aja di sini, yang nge-request aku untuk ngebahas makeup yang menang di Female Daily Awards tahun 2020. Dan makanya akhirnya aku ngeburu-buru untuk bikin video ini. Nah jadi untuk beberapa makeup yang menang ini, obviously ada yang aku baru coba pertama kali di video ini, dan juga ada yang aku sebelumnya udah pernah coba sebelumnya, baik in my video atau di channel aku ataupun di luar channel aku, kayak aku pakai daily wear biasa. Jadi aku bisa bilang untuk tanggapanku mungkin campur aduk antara first impression dan juga opini yang sudah terbentuk. Nah cuman karena video kali ini itu bukan dedicated review, jadi mungkin tanggapan atau pendapat aku mungkin akan cepat aja ya, nggak akan aku berlama-lama di satu produk. Oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar lagi, stay tune untuk videoku. Oke guys, ya kita akan mulai dari produk pertama terlebih dahulu. Jadi kita akan mulai dari primer. Dan untuk primer yang menang di Female Daily Awards tahun 2020 adalah dari Pixi Make It Glow yang Beauty Skin Primer. Jadi ini pertama kali aku nyobain primer dari Pixi. Untuk produk Pixi sendiri aku udah nge-review beberapa di channel aku, mostly foundation dan juga mascaranya. Tapi untuk primer ini aku pertama banget. Aku rasa untuk line Make It Glow-nya itu emang yang kayak gold bronzy gitu. Dan kalau boleh jujur aku sebenarnya suka banget sama packagingnya, mengandung SPF 35 dan PA++. Jadi kita akan langsung aja ke aplikasinya. Kalau lihat primernya ini dia ada warnanya ya, jadi dia bukan kayak clear primer gitu. Kalau misalnya dari namanya sih dia kayaknya ngasih efek glowing, dan shade yang aku punya ini yang 101 beige. Jadi dia, aku bisa bilang dia kayak tinted primer gitu ya. Kita akan langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin primer dari Pixi-nya. Jadi bisa dilihat kayak kulit aku ini sekarang kayak glowing gitu. Sejauh aku aplikasiin sih dia coveragenya nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin karena ini juga primer ya, jadi meskipun dia tinted tapi aku nggak ngeliat kayak ada perubahan jauh ya, terutama dari blemish-blemish aku ini. Cuman kalau misalnya dari sejauh finish yang dia kasih, aku bisa bilang dia ngasih glow ya. Jadi untuk klaimnya itu mungkin benar untuk glowingnya. Cuma kalau misalnya kalian pengen aku bikin dedicated review untuk produk ini, langsung aja ke comment section di bawah. Oke, kita akan ke produk selanjutnya. Jadi kita akan lanjut ke base product, yaitu kita langsung ke foundation. Dan untuk foundation ini sebenarnya dia ada dua opsinya, satu foundation bottle dan satu itu cushion. Nah untuk video kali ini aku akan ngambil ke alternatif cushionnya, yaitu yang dari Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Nah jadi untuk produk ini aku udah pernah nge-review di channel aku, jadi kalau misalkan tertarik kalian bisa langsung cek aja, dan linknya akan aku lampirin di description boxnya. Nah untuk produk ini sendiri aku sebenarnya nggak heran sih, karena setahu aku emang reviewnya itu bagus banget dari orang-orang. Cuman aku pribadi nggak terlalu suka, mungkin terkait sama formulanya kali ya, atau tipe kulit aku juga. Yang aku ingat itu ketika aku nge-review ini di channel aku ingat banget kalau shade-nya yang N10 ini tuh kayak agak terlalu terang buat aku. Tapi berhubung ini punya kakak aku, dan kakak aku senang banget pakai yang N10, jadi apa daya ini aja yang aku punya. Dan untuk aplikasinya sebenarnya dia ada puff yang tersedia, cuman aku lebih prefer pakai puff yang menang di Female Daily tahun 2020, yaitu Beauty Sponge dari Karis Cosmetics. Untuk sponge ini sebenarnya juga udah favoritku udah lama, dan aku udah nge-repurchase beberapa kali. Cuman mungkin bedanya kalau dulu tuh aku senang pakai sponge yang basah, tapi akhirnya ini aku senang banget ngaplikasiin makeup dengan sponge yang kering ya, entah kenapa. Oke guys, jadi aku gak akan berpanjang lebar lagi, jadi kita akan langsung aja ke aplikasinya.
Oke guys, aku selesai ngaplikasiin Makeover Power Stay Demi Make Cover Cushionnya. Jadi aku untuk ngaplikasi ini light handed banget karena aku takut apa sih dia kayak over application. Jadi tadi aku juga ngambil produknya sedikit-sedikit, jadi aku build dan kurang lebih finishnya itu seperti ini. Jadi untuk krimnya yang demi matte ini aku bisa bilang kayak aku setuju karena dia somehow matte tapi nggak bener-bener kayak kering matte yang dry matte gitu. Oke guys, sekarang kita akan ke produk complexion selanjutnya dan aku akan masuk ke concealer yaitu dari Dear Me Beauty yang Perfect Conceal Serum Skin Corrector, dan shade yang akan aku pakai itu yang C01 Fair Ivory. Jadi sebelumnya aku nggak pernah pakai produk ini, jadi kayak sekalian unboxing juga. Dan aku sempat notice kalau produk ini tuh cukup ramai di sosial media. Cuman karena aku udah punya concealer, jadi obviously aku nggak beli baru. Tapi karena dia menang Female Daily, jadi might as well. Wow, dan untuk doe footnya aku bisa bilang dia kayak cukup besar ya untuk concealer, aku bisa bilang. Oke, jadi aku akan ngaplikasiin mungkin ke under eye dan juga blemish aku yang masih belum ke cover sama foundationnya. Nanti setelah aplikasi aku akan kasih tanggapan aku menurut aku ini gimana. Jadi stay tune. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin concealernya yang dari Dear Me Beauty ini. Nah, jadi aku nutupin kayak blemish aku, kemudian juga under eye aku. Yang aku bisa bilang adalah untuk blemish aku sih aku rasa dia karena warnanya itu juga cocok sama kulit aku, jadi dia nutup. Cuman yang aku bisa bilang adalah kalau untuk under eye aku, dia warnanya cenderung agak lebih kuning dari foundationku dan juga masih kurang cerah untuk skin tone aku gitu. Jadi aku rasa obvious ya kalau misalnya ini memang concealernya itu untuk nutupin blemish, aku rasa it works. Tapi kalau misalnya untuk under eye aku ngerasa masih kurang terang ya, bahkan untuk yang C01 ini di kulit aku. Oke guys, jadi sekarang kita bisa langsung aja ke produk selanjutnya. Nah, untuk produk selanjutnya seharusnya sih aku ini ya ngeset muka aku pakai powder, cuman karena bentuk produknya ini dia bukan powder, jadi makanya aku pengen ngeduluin dia. Nanti jadi untuk produk selanjutnya adalah dari Emina, yaitu yang Chiclet Cream Blush. Nah, jadi untuk varian warnanya aku punya ini ada 3, ada violet, peach, dan pink. Dan kalau aku ngelihat makeup aku hari ini sih kayaknya yang paling cocok itu yang peach, jadi aku akan ngambil yang peach aja. Aku udah lama nggak produk ini, jadi aku agak-agak lupa. Cuman ini aku coba ngaplikasiin di tanganku dulu dan kurang lebih konsistensinya seperti ini. Jadi aku akan langsung aja ngaplikasiin ke pipi aku perlahan-lahan. Yang aku sebenarnya agak khawatirin dari cream blush, apalagi untuk yang konsistensinya agak oily dan watery kayak ini adalah kadang-kadang kalau kalian nggak hati-hati itu foundation itu keangkat ya, dan it's not good obviously kalau keangkat. Jadi makanya kadang-kadang cream blush itu juga tricky. Oke guys, jadi aku selesai ngaplikasiin cream blushnya dari Emina ini. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke powder. Nah, untuk powder yang menang itu dari Lux Crime yang Blur and Cover Two-Way Cake. Nah, untuk shade yang aku punya ini yang Buttercream. Jadi kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Jadi standar powder. Untuk ngaplikasiinnya aku akan pakai powder brush aku aja. Aku akan aplikasiin ke under eye aku dan sekalian ke cheeknya juga. Karena aku khawatir tadi kayak ada yang keangkat gitu ya. Sekalian nge-set foundationnya. Oke guys, aku selesai ngaplikasiin bedak dari Lux Crime-nya ini all over muka aku. Aku sih ngaplikasiinnya ini lightly. So far sih aku bisa bilang kayak so good ya, dia berhasil kayak ngontrol kayak tekstur muka aku. Aku juga suka karena dia kayak ada coverage-nya obviously, karena ini bukan translucent. Not bad aku bisa bilang. Oke guys, jadi untuk base produknya ini skinnya dulu. Setelah ini kita akan langsung masuk aja ke eye. Cuman so far yang aku bisa bilang adalah untuk primer, kemudian foundation, concealer, blush, dan bedaknya ini so far sih nggak ada yang mengecewakan gitu. Jadi aku excited banget untuk nyobain produk yang lain. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke eye produknya. Jadi kita akan mulai dari brow, dan untuk brow yang menang di Female Daily Awards adalah dari Lux Crime. Jadi ini Lux Crime Slim Triangle Precision Brow Pencil, dan shade yang aku punya itu yang Pencil Ash.
Jadi ini produk kedua dari Lux Crime yang menang di Female Daily Awards tahun 2020. Congrats untuk Lux Crime. Jadi ini seperti produk-produk sebelumnya, satu sisinya itu kayak dia kayak spoolie atau brush, kemudian satu sisinya itu untuk produknya. Nah, jadi yang aku notice adalah ini itu aku nggak tahu yang mana yang duluan, Dear Me atau Lux Crime, mungkin Lux Crime. Jadi dia itu mirip banget sama yang pensil alis dari Dear Me Beauty. Bahkan aku bisa bilang kayak dari packagingnya aja bahannya sama, dan bentukannya juga sama. Aku rasa memang ini yang laku di market Indonesia. Mungkin orang Indonesia sukanya itu kayak skinny brow pencil gitu. Aku ingat banget ketika aku pertama kali nge-review ini, aku bilang kayak dia itu kayak kecil banget dan aku cenderung kaget. Tapi setelah lama-lama aku pakai, aku bisa bilang kayak aku cukup enjoy sama produknya. Jadi aku ngerasa untuk yang Lux Crime ini sih harusnya nggak masalah. Jadi kita bisa langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin alis aku dengan yang Lux Crime ini, yang pensil brow. Dan aku bisa bilang kayak sejauh aku pakai sih kayak aku suka banget. Yang aku suka adalah karena dia itu kayak bisa dikontrol gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pensil alis itu terlalu pigmented justru berbahaya karena kalian nanti kayak nge-stempel alis gitu jatuhnya. Cuman kalau untuk produk ini aku ngerasa kalian bisa nge-build perlahan-lahan, dan aku suka kayak cenderung dia warnanya mungkin dia match sama warna rambut aku, jadi kesannya kayak natural meskipun obviously ini kelihatannya kok ini di gambar. Dan sejauh first impression aku sih aku suka banget sama produk ini. Nah, next kita akan masuk ke eyeshadow. Jadi yang menang di Female Daily tahun 2020 adalah dari SK, yaitu Bronze Goddess Eyeshadow Palette. Jadi saya ingat aku lupa deh tahun lalu dia menang juga nggak ya? Kayaknya kalau nggak salah Face Palette yang menang, tapi untuk tahun ini yang menang adalah eyeshadow palette dari SK ini. Jadi kalau nggak salah dia tuh ada varian warna yang lain, yang Pink Goddess ya kalau nggak salah, satu lagi. Aku lupa ada 2 apa ada 3, tapi aku ingat banget sama yang ini karena dia itu sering muncul di sosmed aku. Dan kalau misalnya kita lihat dari shade-nya ini, dia kayak beautiful banget. Aku bisa bilang kayak bronzy gold, elegan, kayak cakep banget. Kemudian packagingnya juga kayak rose gold bronzy gitu. Cuman yang aku nggak adalah dia itu warnanya itu cenderung kerang semua ya. Jadi nggak ada kayak transition shade atau misalnya kayak warna untuk yang kayak base gitu loh, kayak warna putih atau agak krem gitu. Untuk aplikasi eyeshadownya aku nggak akan ambil look yang ribet, aku akan ambil yang aku rasa comfortable dan cepat. Cuman kalau misalnya kalian pengen aku bikin in-depth review untuk palette ini sama untuk mungkin tutorial looknya juga, kalian bisa langsung aja komentar di bawah. Oke guys, kita akan langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, ya gue selesai ngaplikasiin Bronze Goddess Eyeshadow Palette dari SK-nya. Jadi kurang lebih looknya seperti ini. Aku nggak akan panjang lebar, mungkin nanti akan aku bahas aja di akhir untuk tanggapan aku gimana. Cuman so far aku suka banget sama shade yang tengah ini ya, karena aku nggak tahu kenapa ngade kayak ada hue pinknya dan aku kayak jatuh cinta banget, terutama sama shade yang di tengah ini. So far so good. Jadi sekarang kita bisa langsung lanjut ke produk selanjutnya. Jadi aku udah selesai bikin eye looknya. Jadi ini dia kayak simple, nothing too technical atau gimana. Selanjutnya kita bisa langsung aja ke eyeliner. Dan untuk eyeliner yang menang itu dari Wardah yang Hypergetic Precise Black Liner. Nah, untuk eyeliner ini aku bisa bilang kayak aku susah banget nyarinya di drugstore, dimana-mana habis. Di online shop juga ada nggak ada, dan aku bisa bilang yang paling bikin lama adalah nyari eyeliner ini. Awalnya aku sempat mau nyerah, tapi somehow aku bisa dapat produk ini.
Dan untuk packaging itu seperti ini, jadi dia kayak plastik gitu, tapi aku suka banget sama warnanya kayak pink pastel. Cuman sayang karena kan kalau misalnya aku cek dari packagingnya dia kan kayak holographic gitu. Aku ngarep kalau misalnya actual produknya holographic juga, cuman sayang sekali cuma unique cartonnya aja. Jadi sekarang kita akan langsung aja ke aplikasi eyelinernya. Jadi mari kita sama-sama berdoa semoga tidak ada mistake atau gimana yang ngerusak look ini. Dan sekarang aku juga pengen nyobain apakah eyeliner ini enak dipakai atau enggak. Oke guys, kita langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, aku selesai ngaplikasiin eyelinernya. Jadi karena aku nggak mau beresiko, jadi makanya aku bikin yang kayak droopy eye eyeliner. Dan aku bisa bilang untuk eyeliner ini so far dari first impression aku adalah dia kayak gampang banget, smooth, kayak nggak gerjet-gerjet atau gimana. Kemudian dia juga hitam banget. Kalau misalnya kalian mau bikin kayak graphic liner atau gambar eyeliner dengan segala macam rupa, aku rasa untuk eyeliner ini gampang banget ngebikinnya. Dan aku juga bisa bilang kayak aku jatuh cinta banget sama produk ini. Nah, oke guys, jadi untuk eyeshadow sama eyeliner udah. Jadi sekarang kita akan langsung ke bulu mata. Nah, untuk bulu mata mohon maaf aku nggak sempat beli yang bulu mata palsu yang Levi kolaborasi dengan Marlene Harriman. Jadi kita bisa langsung aja ke maskara dan juga penjepit bulu matanya. Nah, untuk penjepit bulu matanya yang menang itu dari Shu Uemura. Cuman aku nggak punya Shu Uemura yang dimaksud, aku punyanya yang satu lagi. So aku pakai yang ini aja karena aku ngerasa aku nggak butuh dua eyelash curler. Nah, karena ini nggak menang medley, jadi aku akan aplikasiin ini aja off cam. Jadi stay tune. Oke guys, jadi aku udah ngejepit bulu mataku. Jadi kita bisa langsung aja ke maskaranya. Nah, untuk maskara yang menang di Female Daily tahun 2020 adalah dari Maybelline, yaitu yang Total Temptation Waterproof Hydrofuge Mascara. Nah, jadi untuk maskara ini sebenarnya dia juga udah cukup lama ada di market Indonesia dan aku juga cukup sering ngeliat di sosmed aku. Cuman karena aku bukan tipe orang yang ganti-ganti maskara, jadi makanya aku belum sempat nyobain ini ya. Jadi aku bisa bilang ini sekarang first impression juga. Nah, jadi untuk maskaranya itu warnanya seperti ini. Jadi yang aku bisa bilang adalah dia tuh kayak cukup besar gitu ya. Dan dia kalau misalnya aku lihat dari warna itu dia kayak lurus, nggak bengkok atau gimana. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin maskaranya. Nah, menurut kalian gimana? Menurut aku sih not bad. Cuman yang aku bisa bilang adalah mungkin karena aku kebiasa sama maskara favorit aku, jadi aku ngerasa kayak ini tuh warnanya kayaknya gede banget gitu. Dan aku takut kayak misalnya dia kayak nabrak atau gimana. Tapi sejauh ini sih nggak masalah. Kalau dari sisi lentik sih aku bisa bilang dia nggak ngasih efek yang kayak long atau gimana. Cuman aku bisa ngeliat kalau dia tuh kayak ngasih kayak thicker lash gitu, tapi bukan yang lebay atau gimana sih. Aku nggak tahu sih untuk holding powernya gimana, apakah dia bisa bertahan lentik atau enggak, tapi sejauh dari aplikasinya sih aku ya no problem sih, aku suka-suka aja. Oke guys, jadi untuk eye-nya ini segini dulu. Jadi aku udah selesai ngaplikasiin alis, kemudian eyeshadow, eyeliner, dan juga maskara. Jadi setelah ini kita akan masuk ke sisanya. Aku akan ngaplikasiin kayak sisa face, kemudian juga lips. Dan aku bisa bilang untuk eyebrow juga so far so good. Aku impressed banget sama produk-produk yang menang di Female Daily tahun lalu. Dan aku juga penasaran banget untuk nyobain produk sisanya gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, jadi untuk terakhir aku akan nyelesain faceku. Jadi aku mau ngasih tahu terlebih dahulu kalau aku nggak nge-purchase yang face palette dari Dior ya. Kalau nggak salah itu menang best highlighter karena aku ngerasa itu kayak terlalu expensive. Tapi kalau misalnya kalian memang tertarik dan pengen aku untuk ngebuat in-depth reviewnya, langsung aja ke comment section di bawah. Cuman aku personally ngerasa kayak untuk face palette 800.000 itu buat aku sih masih nggak masuk. Cuman untuk bronzernya yang aku dapat itu dari SK juga, yang SK Travel Collection Bronzer. Nah, jadi untuk yang aku notice di Female Daily
Beauty Awards ini, di tahun ini dia nggak specify shade apa yang menang, baik untuk bronzer, lipstick. Yang aku lihat sih dia nggak ada warna tertentu, jadi makanya aku ngambil bronzernya ini yang beda dari gambarnya ya. Yang aku ambil itu yang Cabo, jadi cenderung dia lebih kayak cool tone, karena aku cenderung biasanya lebih prefer dia tuh jadi kayak contour gitu. Karena aku cek yang satu lagi yang warna lainnya, aku ngerasa dia kayak terlalu merah buat kulit aku gitu, jadi makanya aku ngambil yang cool tone. Yang aku tahu dari sosmed aku adalah dia tuh kayak reviewnya cukup bagus, dan aku kayak jadi penasaran gitu. Jadi might as well kita akan lihat. Oke guys, ya aku selesai ngaplikasiin bronzer yang dari SK-nya ini. Shade yang aku pakai itu yang Cabo. Yang aku bisa bilang adalah aku suka banget karena dia itu pigmented, dan aku juga suka karena dia itu cool tone. Mungkin karena kebiasaan aku pakai bronzer lain kayak biasanya aku tuh kayak ngedip agak terlalu banyak. Dan tadi ketika aku ngedipnya cukup lama, terus ketika aku ngaplikasiin, meskipun aku udah tap, aku notice kalau dia itu kayak pigmented, dan aku bisa bilang kayak aku suka banget sama bronzer ini. Cuma karena dia pennya itu kecil, jadi brush itu agak susah nge-dispense-nya, dan aku bisa bilang kayak I expect dia tuh kayak bisa lebih banyak dari ini sih. Mungkin itu aja kok dari aku. Cuma so far so good. Oke guys, jadi untuk face-nya ini kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang aku mention tadi, kalau aku nggak purchase untuk highlighternya, dan aku juga ngerasa untuk looknya ini kayaknya juga udah cukup glowing ya. Kayak aku nggak perlu pakai highlighter lagi juga kayaknya cukup. Nah, jadi sekarang kita bisa masuk ke produk terakhir, yaitu lipsticknya. Untuk lipsticknya sebenarnya itu dia ada banyak. Misalnya kalian cek itu ada kayak lip gloss, ada bullet lips. Yang aku dapat itu yang dari Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Kalau untuk tahun lalu juga kalau nggak salah yang aku bawa tuh yang Makeover, dan entah kenapa tahun ini yang aku bawa ke video kali ini juga Makeover. Cuman aku entah kenapa tertarik banget sama yang matte lip creamnya, terutama yang shade yang aku beli ini, yang BO2 Lucky, karena dia kayaknya dia cantik banget gak sih, makanya kayak aku akhirnya nge-purchase yang ini. Kita akan langsung aja ke aplikasinya. Aku rasa kelihatan ya kalau misalnya aku excited banget. Kita langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin matte lip cream dari Makeover-nya. So far sih aku bisa bilang dia kayak nice ya, kayak warnanya itu kayak pink gitu. Cuman yang aku bisa bilang adalah kayak aku expect dia tuh sebenarnya lebih pale dari ini ya. Kayak aku benar-benar ngarep dia kayak pale nude pink gitu. Cuman somehow dia masih cukup deep ya. Nah, oke, sambil nunggu kering, jadi aku akan nyelesain makeup aku dengan setting spraynya. Nah, untuk setting spraynya aku nggak nge-purchase yang menang, kalau nggak salah dia yang Dream Setter Glowy, karena aku nyari di online shop dan di mana-mana juga aku nyari yang mini size, karena aku bukan tipe orang yang suka pakai setting spray. Cuman aku kehabisannya di mana-mana nggak ada, aku nggak nemu sama sekali. Jadi makanya aku pakai aja yang ada di aku, yaitu yang dari Studio Tropic juga, yaitu yang Flawless Priming Water. So aku sih Dream Setter yang menang itu yang glowy, jadi makanya aku ngambilnya yang pink ini, karena yang pink ini dia ngasih Dewy Effect Plus gitu. Jadi kayak ini mungkin aku bisa bilang kayak alternatifnya. Dan kalau untuk aku sendiri, aku suka banget sama ini karena aku suka kayak efek dewy, dan aku juga suka karena dia itu kelihatan banget ya efeknya gitu. Jadi dia bukan kayak setting spray yang kelihatan nggak kelihatan gitu. Oke, jadi aku akan langsung aplikasiin ini aja ke over muka aku. Kita akan nunggu dia set dahulu. Oke guys, jadi itu produk terakhir yang akan aku aplikasiin. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke tanggapan aku satu persatu. Jadi kalau misalkan penasaran sama mini review aku untuk produk yang menang di Female Daily Awards tahun 2020, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke review aku untuk masing-masing produknya. Jadi kita akan mulai dari produk pertama yang aku pakai tadi untuk aplikasinya. Nah, yang pertama adalah dari Pixi yang Make It Glow. Nah, jadi untuk primer ini aku bisa bilang kayak menurut aku dia not bad, tapi aku juga masih belum dapetin kayak wow factornya gitu loh. Kayak aku ngerti kenapa orang suka sama produk ini, karena obviously dia kayak ngasih efek glowing ke kulit. Cuman kalau misalnya dari actual kayak primernya,
kayak misalnya apakah dia bikin makeup tahan lama atau misalnya kayak aplikasi jadi lebih smooth atau gimana. Aku belum ngetes dia kayak 100% gitu loh. Kalau misalnya aku ngeliat kulitku, aku nggak ngeliat kayak ada perbedaan jauh antara sebelum aku pakai ini dan sesudahnya. Dan kalau misalnya kalian pakai foundation yang kayak super matte, aku ngerasa glowingnya dia itu akan tetap ketutup ya, karena tadi aku notice ketika aku pakai foundationnya glowingnya itu cukup hilang, sementara dia ini finishnya demi matte. Mungkin untuk first impression dari aku aja, kalau untuk skor yang aku bisa kasih itu dia sekitar 3,2 sampai 3,4. Nah, kemudian untuk produk selanjutnya adalah yang dari makeover ini. Nah, aku kok jujur aku lupa berapa rating aku kasih untuk produk ini ketika aku nge-review di channel aku. Cuman aku make di video ini, aku bisa bilang kayak aku sebenarnya nge-enjoy aja sama untuk produknya. Cuman yang aku ingat adalah dia tuh harganya nggak affordable banget juga gitu. Jadi somehow dari sisi harganya masih kesandung buat aku. Cuman yang aku tahu makeover itu dia shade range-nya luas banget, dan aku sangat mendukung gerakan makeover ya. Semoga aja market foundation di Indonesia bisa mengikuti makeover. Dan skor untuk saat ini yang bisa aku kasih itu 36 sampai 38. Nah, kemudian dari concealernya, nah untuk concealernya sebenarnya aku senang karena dia enteng, kemudian dia juga gampang di blend. Cuman mungkin kendala yang aku bisa bilang adalah dia dari sisi brightening dia masih kurang. Aku rasa kalau nutupin blemish dia somehow masih work. Cuman aku ngerasa kalau dia itu lebih kayak untuk kayak casual wear gitu loh. Kalau misalnya kalian kayak acara penting yang butuh coverage tinggi banget, aku ngerasa dia kayak masih kurang. Tapi kalau misalnya untuk keperluan sehari-hari kalian butuh kayak cover atau gimana, aku ngerasa produk ini kayak aku bisa bilang kayak the perfect choice. Dan kalau skor yang bisa aku kasih mungkin 32 sampai 34. Nah, kemudian untuk liquid blushnya, nah untuk liquid blushnya ini seingat aku adalah dia tuh kayak harganya affordable banget ya, jadi aku juga ngerti sih kenapa dia menang. Dan untuk color payoff-nya juga dia cute. Kalau untuk yang peach sejauh makanya aku sih kayak aku suka banget. Cuman mungkin kendalanya adalah kalau kalian nggak hati-hati foundation itu keangkat gitu, jadi yang aku bisa bilang adalah be careful, atau kalian ngaplikasiin cream blushnya ini sebelum aplikasiin foundation. Kalau dari formulanya sih menurut aku juga not bad, tapi menurut aku juga not the best. Jadi kalau misalnya skor yang bisa aku kasih itu mungkin 30 sampai 33. Kemudian untuk produk base terakhir adalah yang powder dari Lux Crime ini, yang Blur and Cover Two-Way Cake. Nah, jadi untuk aplikasi sih tadi aku pakai brush, kemudian aku juga sempat kayak ngeblot muka aku kayak pakai beauty sponsnya. So far sih menurut aku dia not bad ya, kayak aku bisa ngeliat kayak dia ngeset muka aku. Cuman untuk bedak itu sebenarnya kayak agak tricky gitu, kayak aku nggak bisa kasih judgement langsung dari first impression karena aku harus ngeliat dulu dia wear seperti apa setelah beberapa jam, kemudian apakah dia bikin kulit aku kering atau enggak, karena obviously ada beberapa powder yang bikin muka tuh justru tambah kering gitu. Tapi untuk sejauh ini sih kayak aku ngerasa dia kayak so far so good. Mungkin kalau misalnya kalian butuh in-depth reviewnya langsung aja komentar di bawah. Tapi untuk first impression aku untuk aplikasinya menurut aku not bad. Kemudian aku juga suka sama packagingnya, obviously dia lucu banget, kreatif banget. Jadi so far aku bisa kasih dia itu 34 sampai 37. Oke guys, jadi untuk base produk semuanya udah aku bahas, jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke mata. Nah, untuk produk mata pertama adalah dari Alice, masih sama dari Lux Crime. Jadi aku nggak mau berpanjang lebar sih, dan aku juga nggak mau redundan. Aku suka banget sama produk ini, dia desainnya juga lucu banget, produknya juga enak, buildability-nya oke, warna yang aku ambil kebetulan juga perfect banget. Aku jatuh cinta banget, dan mungkin untuk kedepannya aku juga akan pakai ini terus-terusan. Aku juga suka karena dia kecil, jadi kalian bisa lebih hati-hati, lebih presisi. Dan skor yang bisa aku kasih, obviously I like it, aku kasih dia itu 37 sampai 39. Aku nggak kasih dia lebih tinggi karena aku bisa bilang untuk availability di market itu susah banget. Aku juga kehabisan mulu sama ini, susah banget. Aku tuh bolak-balik online shop kanan kiri untuk dapetin produk ini gitu. Jadi aku rasa it's a good thing ya karena dia juga laku. Cuman entah kenapa availability-nya itu sulit. Oke guys, jadi kita akan ke produk selanjutnya, yaitu SK Bronze Gorgeous Eyeshadow Palette. Nah, jadi aku belum nyobain semua shade, jadi aku belum bisa kasih opini yang bulat banget untuk produk ini. Cuma sejauh aku ngaplikasiin, aku pakai 3 shade. Aku pakai yang ini, kemudian ini, dan ini aku pakai 4 deh. Aku pakai 4 shade, yang ini bentuk L ini, dan so far keempat-empatnya itu good. Aku tadi udah nge-swatch semua yang shimmernya ini, dan so far so good. Dan aku bisa banget ngeliat produk ini tuh kayak
dia bisa banget kayak day to night. Kan bisa pakai ini untuk aplikasi daytime, tapi untuk nighttime kayak gampang banget kan, tinggal bisa pakai warna yang lebih gelap kayak hitam ini, atau misalnya nambahin yang kayak shimmer ya. Pokoknya dia multifungsi banget dan dia juga compact. Cuma mungkin kendalanya lebih ke harga. Setahu aku lupa ini harga pasti berapa, tapi dia not the cheapest obviously. Tapi untuk 9 eyeshadow aku rasa dia sebenarnya juga udah worth it. Jadi untuk skor yang bisa aku kasih itu 36 sampai 4,0. I guess I like it, to be honest. Nah, kemudian untuk produk eye selanjutnya adalah eyeliner dari Wardah. Aku suka banget sama produk ini. Brushnya nggak terlalu tebal, kemudian dia black, presisi, dan enteng ya, dan nggak kayak flaky shaky gitu. Dan aku juga senang banget sama warnanya ya, kayak pastel, kayak soft cream pink gini. I love it obviously. Dan untuk skor yang bisa aku kasih 3,8 sampai 4,2. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk selanjutnya, yaitu maskara yang dari Maybelline Total Temptation. Nah, jadi aku ngerti kenapa banyak orang yang suka sama produk ini, karena aku bisa ngeliat dia tuh kayak ngasih efek lentik dan kayak aku bisa bilang dia natural. Aku nggak tahu deh apa aplikasi aku yang ngasih efek natural. Cuman aku terus-terusan ngebandingin sama maskara favorit aku yang aku suka banget. Tunggu sebentar. Nah, jadi ini maskara favorit aku dari Heroine Make Long and Curl Mascara Super Waterproof. Ini obviously ini bukan brand yang ada di Indonesia, ini dari Jepang. Kemudian ini Maybelline. Nah, aku suka banget sama ini karena dia tuh kayak ngasih efek kayak lentik yang long tapi masih dramatic gitu. Jadi kalian bisa ngeliat aku pakai maskara. Nah, untuk maskara ini aku ngerasa dia tuh kayak ngasih setengah 3/4 deh, 3/4 dari maskara aku yang Heroine ini. Jadi dia ngasih kayak thick lash tapi nggak selentik yang punya aku. Aku rasa mungkin karena aku juga udah punya preferensi sendiri. Cuman kalau misalnya dari apakah dia jelek, aku rasa juga sama sekali enggak. Tapi aku udah comfortable banget sama finish yang dikasih sama maskara ini. Dan karena itulah untuk skornya mungkin aku cuma bisa kasih dia itu 34 sampai 36. Nah, kemudian untuk produk selanjutnya yang dari SK yang bronzer ini, aku suka banget sama warnanya, packagingnya, kemudian formulanya. Cuman mungkin aku lebih dari kalau misalnya aku yang nggak suka dari produk ini adalah dari harganya, karena dia harganya itu untuk satu pan bronzer ini dia cukup mahal. Aku lupa berapa, kalau 100 something. Kalau misalnya dia dilihat jatuhnya kayak misalnya dupe dari kayak brand high end, misalnya kayak yang Benefit Hoola bronzer, aku emang dia worth it gitu. Obviously a fraction of the price karena yang Hoola bronzer itu ratusan ribu. Tapi kalau misalnya kalian ngeliat kayak ini tuh kayak satu pan bronzer, obviously buat aku dia somehow masih mahal ya, kayak 100-ish untuk satu produk. Meskipun aku sebenarnya nggak masalah beli makeup yang kualitasnya bagus, tapi harga obviously juga berbicara buat aku. Menurut aku apakah dia worth it? Obviously dia worth it, tapi could be cheaper to be honest. Dan untuk skor yang bisa aku kasih, aku suka banget, aku rasa juga obvious. Cuman ya seperti yang tadi aku udah jelasin, makanya aku nggak bisa ngasih skor terlalu tinggi juga. Jadi mungkin skor yang bisa aku kasih itu dia 34 sampai 37. Nah, oke, kita akan masuk ke produk terakhir. Nah, jadi produk terakhir yang menang di Female Daily 2020 yang aku bahas di video kali ini adalah dari yang Makeover, yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Nah, ini aku bisa bilang kayak aku jatuh cinta banget karena aku aplikasi ini dia kayak enteng banget, kayak hampir aku kayak nggak pakai apa-apa. Nah, untuk Makeover aku juga nggak asing, aku udah pernah nyobain produk lip lainnya. Meskipun yang satu yang aku suka juga itu dia nggak berat, tapi produk lip yang sebelumnya itu kayak masih lebih berat daripada ini. Aku bisa bilang dia kayak enteng banget. Kemudian aku sih ngerasa dia kayak ada moisture gitu loh. Aku nggak tahu apa karena di bawahnya aku tadi pakai Vaseline Petroleum Jelly, cuman kayak ini benar-benar kayak moisturizing banget. Rasanya kayak pakai lipstick yang bullet biasa, tapi aku bisa ngeliat kalau dia itu set ke dry finish gitu. Dan untuk warnanya aku rasa nggak usah dibahas ya, kalau Makeover tuh warna lipsticknya kayak beautiful banget. Cuman aku ngarep semoga kedepannya akan ada lebih banyak kayak nuder gitu, kayak lebih pale lipstick untuk nude gitu, karena itu preferensi aku. Dan di Indonesia tuh rata-rata biasanya kayak
warnanya itu deep. Aku rasa wajar sih karena memang skin tone-nya. Cuman warna light itu juga dia berguna kalau misalnya kalian pengen nge-ombre lips gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalnya kalian bikin lip yang bener-bener nude. Untuk skor yang bisa aku kasih dia itu 3,7 sampai 4. Kenapa aku nggak kasih lebih tinggi adalah karena dia dari sisi harganya masih lewat dari threshold affordable lipstick buat aku. Karena threshold affordable aku itu 75.000. Jadi di atas 75.000 itu udah masuk ke yang tidak affordable lah ya. Tapi so far I'm loving this. Oke, hampir kelewatan. Jadi untuk yang menang juga di sini ada dari Karius Cosmetics. Aku sebenarnya udah ngebahas ini berkali-kali di video foundation aku. I love it, love it, love it. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kemudian juga dia blendability-nya oke banget. Dry or wet, nice. Jadi biar cepet aja. Kalau misalnya skor yang bisa aku kasih ini, aku bisa kasih dia 39 sampai 4,4. Obviously I like this very much. Cuman kendalanya adalah aku kehabisan terus. Susah banget ngedapetin produknya ketika dia restock. Tapi aku rasa it's a good sign ya. Berarti dia kayak laku di pasaran. Nah, oke guys, jadi itu semua untuk makeup yang menang di Female Daily Beauty Awards tahun 2020. Yang aku notice adalah mostly dari lokal. Oh my god, congratulations brand makeup Indonesia. Dan aku juga senang banget karena market Indonesia juga sangat mengapresiasi makeup yang lokal ya. Di sini yang nggak lokal paling Pixi, meskipun ini dia hitungannya lokal, tapi dia brand dari Jepang, jadi mungkin dia kayak mirip-mirip sama kayak Maybelline gitu. Tapi selebihnya itu dia lokal, semua benar-benar lokal. SK, Lux Crime, Dear Me Beauty, Wardah, Makeover, Studio Tropic. Ya oh my god, aku benar-benar kayak terharu dan aku excited banget. Semoga tahun 2021 bisa lebih banyak lagi kayak produk-produk dari brand makeup lokal yang nggak kalah bersaing sama yang dari brand impor. Oke guys, jadi ini final look untuk try on dari produk yang menang Female Daily Beauty Awards tahun 2020. Semoga review aku membantu dan bisa dilihat kayak sebenarnya ini look yang aku comfortable banget. Aku sejauh aku pakai sih kayak nggak ada produk yang aku tuh kayak sampai nggak ini itu nggak ada. So far semuanya memuaskan. Dan kalau misalnya kalian ada request untuk video serupa atau anything, jangan lupa untuk mention aja di comment section. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah. Jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk mengerjakan any request cepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, jadi aku nggak mau ngeperpanjang durasi video ini. Jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Semoga bermanfaat and I'll see you in my next video. Bye bye.